Halo, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Renat Halman Pane, salah satu bagian anggota dari kelompok 6. Kali ini akan membahas soal ujian akhir semester, pengantar teori antrian dan simulasi. Topik pertama itu adalah terkait soal teori jaringan antrean. Kita diberikan briefing dari sebuah kasus, yaitu setelah menerima layanan dari fasilitas pertama, pasien pergi ke fasilitas kedua dengan probabilitas 0,5 dan ke fasilitas ketiga dengan probabilitas 0,4. Setelah dilayani di fasilitas kedua, pasien pergi ke fasilitas pertama dengan probabilitas 0,2 dan ke fasilitas ketiga dengan probabilitas 0,3. Dari fasilitas ketiga, pasien kembali ke fasilitas pertama dan kedua masing-masing dengan probabilitas 0,3 dan 0,5. Diketahui bahwa masuknya pasien per jam dari luar ke masing-masing fasilitas, yaitu fasilitas pertama, kedua, dan ketiga, yaitu ada 2 pasien per jam, 5 pasien per jam, dan 4 pasien per jam. Kita juga diberikan informasi bahwa tingkat layanan di semua fasilitas adalah 12 pasien per jam. Pertanyaannya, kita disuruh bagaimana gambaran jaringan model antrian, dan B, hitung probabilitas steady state gabungan, dan C, menghitung rata-rata jumlah pasien di setiap fasilitas dan dalam seluruh jaringan, dan yang D adalah hitung rata-rata waktu yang dihabiskan pasien di rumah sakit. Gambaran jaringan model antrian. Sesuai perintah, probabilitas dari fasilitas pertama ke fasilitas kedua adalah 0,5, probabilitas fasilitas pertama setelah dilayani ke fasilitas ketiga adalah 0,4, dan keluar adalah 0,1 dengan jumlah masuknya pasien per jam ke fasilitas pertama ini adalah 2 pasien per jam. Untuk fasilitas kedua, probabilitasnya ke fasilitas pertama itu adalah 0,2 dan ke fasilitas ketiga adalah 0,3 dengan 5 pasien per jam yang dari keluar masuk ke fasilitas ini, dan yang keluar dari probabilitas ini adalah 0,5. Lalu untuk yang ketiga adalah yang masuk ke fasilitas pertama adalah 0,3, yang masuk ke fasilitas kedua adalah 0,5, yang keluar adalah 0,2 dengan masuknya pasien dari luar ke fasilitas ini adalah 4 pasien per jam. Perhitungan probabilitas steady state gabungan. Jadi kita menggunakan persamaan untuk menghitung tingkat kedatangan yang efektif dari setiap node atau setiap fasilitas. Jadi menyusun persamaan alur kedatangannya itu untuk fasilitas pertama, kedua, dan yang ketiga. Dari hasil perhitungan, jadi tingkat kedatangan pasien di fasilitas pertama adalah sebesar 8,72 pasien per jam, tingkat kedatangan pasien di fasilitas kedua adalah 15,41 pasien per jam, dan tingkat kedatangan pasien di fasilitas ketiga adalah sebesar 12,11 pasien per jam. Hitung rata-rata jumlah pasien di setiap fasilitas dan dalam seluruh jaringan dengan tingkat pelayanannya itu adalah 12 pasien per jam. Namun di sini sebuah permasalahan bahwasanya jumlah rata-rata jumlah pasien itu harus positif atau lebih dari nol, dan harus dipastikan pula pembilangnya itu harus lebih besar dari nol karena tidak boleh negatif. Namun di kasus hari ini kita mendapatkan bahwa adanya misal di kedatangan pasien di fasilitas satu itu 8,72, lebih kecil dari 12, otomatis itu bakal jadi nilai minus. Memberikan pandangan ataupun memberikan solusi bahwasanya setiap fasilitas itu ditambahin tingkat pelayanannya menjadi 16 pasien per jam. Kenapa harus 16? Karena angka terbesar untuk setiap tingkat kedatangan itu adalah 15,41 pasien per jam. Sehingga didapatkan untuk rata-rata jumlah pasien di fasilitas pertama itu 1 pasien, di fasilitas kedua 26 pasien, dan di fasilitas ketiga adalah 3 pasien. Dan dalam seluruh jaringan itu adalah 30 pasien. Rumus yang dipakai itu adalah rata-rata waktu yang dihabiskan entitas dalam sistem, yaitu eh, rata-rata jumlah entitas dalam sistem dibagi laju kedatangan. Jadi untuk fasilitas pertama, kita mendapatkan rata-rata waktu yang dihabiskan itu adalah 6,6 menit, fasilitas kedua 101 menit, fasilitas ketiga adalah 15 menit, dengan totalnya itu adalah 122,6 menit atau kurang lebih 2 jam. Selanjutnya adalah pembahasan dari hasil review jurnal dengan judul Modeling Urban Taxi Service with E-Hailings, a Queuing Network Approach. Konsep dari penelitian ini karena adanya perubahan di pasar taksi, bisa kita lihat di terakhir ini, bahwasanya layanan taksi berbasis aplikasi atau ATS itu telah berdampingan dengan layanan taksi tradisional, akan tetapi masalahnya di sini, pendapatan taksi TTS di New York turun 90%. Ini cukup signifikan akibat maksudnya taksi ATS. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan metodologi berbasis teori antrian untuk memodelkan dinamika pasar taksi ATS.
dan menghasilkan metrik kinerja agregat dari sistem antrian taksi ATS. Pemodelan, jadi struktur pemodelan yang digunakan mencakup interaksi ATS dan TTS dan juga jaringan jalan raya. Sehingga kita bisa fokus pada sistem matching kendaraan penumpang dan pergerakan kendaraan. Selanjutnya adalah struktur jaringan pasar taksi. Kita menggunakan unit spasial dibagi menjadi beberapa unit kota, yaitu subsistem taksi, subsistem jalan. Jadi mencocokkan kendaraan kosong dan penumpang dan memodelkan pergerakan kendaraan antar unit. Koneksi antar unit spasial diwakili dengan graf GNA, di mana N adalah unit spasial dan A adalah hubungan antar unit dengan probabilitas rute. Nah, model ini menggambarkan aliran kendaraan kosong, kendaraan berpenumpang, dan arah rute antar unit. Ketiga hal ini digunakan untuk ilustrasi dari sistem kerja ATS dan TTS. Jadi dalam region itu adalah pengambilan penumpang, di mana penumpang di service. Dari sistem ATS pertama ini menghampiri penumpang dan juga dilayani serta melakukan pengantaran. Sedangkan TTS dia harus yang berada di dalam kawasan penumpang tersebut, lalu dia mulai melakukan pelayanan dan mulai melakukan pengantaran. Di ATS ketiga ini sedang melakukan pelayanan pengantaran dari region sebelumnya, tapi dia sudah dapat penumpang dan melakukan pengantaran lagi untuk ke fase berikutnya. Di TTS selanjutnya, ini baik dia sedang melakukan pengantaran dan sudah menyelesaikan pengantaran, dia tidak mendapatkan penumpang lagi. Di TTS yang ke berikutnya dia ini adalah kemungkinan yang sangat tidak bagus ya, di mana sistem tradisional ini baik dia di luar region maupun dia menuju ke region lain, dia tidak mendapatkan penumpang. Dan juga yang ATS ini, dia sedang melakukan pengantaran antar wilayah begitu. Nah, ini adalah sistem sinkronisasi antrean di mana ini adalah penjelasan penumpang memilih ATS ataupun TTS. Nah, ATS ini cenderung penumpang langsung dilayani dengan rate pelayanan adalah ATS dan TTS juga demikian, sehingga rate waktu pelayanan, waktu tunggunya yang terlalu maksimal begitu. Nah, ini adalah jaringan jalan server menggunakan sistem antrean MMC. Evaluasi waktu perjalanan rata-rata dihitung menggunakan data waktu perjalanan yang diamati dan diasumsikan berdistribusi eksponensial. Nah, prosedur antrean pada sistem secara keseluruhan adalah kendaraan berpenumpang dan kosong dipetakan melalui probabilitas rute di antara unit spasial. Selain itu, subsistem taksi dan jalan raya saling mempengaruhi. Misalnya, penumpang mempengaruhi jumlah kendaraan yang beredar dan kemacetan jalan, mempengaruhi efisiensi pencocokan kendaraan penumpang. Peneliti menggunakan eh, data TTS untuk 13.000 taksi kuning dan 45.000 taksi Uber untuk ATS. Menggunakan beberapa kriteria dataset seperti lokasi awal dan tujuan, waktu perjalanan dan tarif, lintasan kendaraan kosong, aliran lalu lintas, perencanaan rute, kedatangan penumpang dan kendaraan mengikuti distribusi Poisson. Jadi ini adalah hipotesis utama yang digunakan. Kenapa? Karena ATS ini dia lebih sistematis dari segi lokasi awal, waktu perjalanan, dan juga lintasan ATS ini lebih sistematis. Jadi ingin melihat cocokan apakah distribusi Poisson ini berlaku untuk TTS atau ATS secara konstan atau stabil. Jadi pengujian statistik yang dipakai itu adalah uji ASCOM untuk mengevaluasi konsistensi variasi data, misalnya untuk intensitas data tinggi, uji likelihood untuk kecocokan data dengan distribusi Poisson, dan uji kondisional itu menguji distribusi Poisson dalam kondisi spesifik, misalnya kemacetan atau gak jam sibuk ya. Dan juga yang keempat adalah uji Kolmogorov-Smirnov membandingkan distribusi kumulatif data aktual dengan distribusi Poisson untuk validasi keseluruhan. Oke, dari distribusi Poisson lebih valid di wilayah kecil ternyata untuk interval pendek, sedangkan untuk wilayah besar dengan interval panjang itu kurang relevan. Dapat dilihat dari grafik ini. Nah, dari metode uji M1 sampai M4, Kolmogorov-Smirnov ini ternyata efektif untuk wilayah kecil dan interval pendek, sedangkan M1 ini untuk intensitas tinggi. Itu mengapa ATS lebih stabil dibandingkan TTS. Hal ini membuat dari gambar ini membuktikan bahwa ATS itu lebih stabil dibandingkan TTS. Artinya rate
dia itu dipesan, dilayani dan melakukan pengantaran lebih stabil, lebih konsisten dibandingkan TTS. Ini hal yang logik. Kenapa? Karena ATS ini kan sistem app-based, sedangkan TTS ini banyak sekali waktu kosongnya atau waktu tunggunya yang tidak jelas apakah penumpang rate dalam satuan waktu tertentu itu ada atau bahkan benar-benar kosong ataupun dia melakukan interval region perjalanan region yang berbeda pun dia masih kosong begitu. Sedangkan app base ini dia sudah berdasarkan sistem pemesanan. Dia dipesan, dia langsung datang menuju penumpang dan langsung dilayani dan langsung melakukan pengantaran begitu. Ini cukup yang hal yang logis. Selanjutnya adalah elemen-elemen yang mempengaruhi dinamika sistem antrian. Ini ada seperti tingkat kedatangan, probabilitas, kapasitas server. Selanjutnya adalah analisis distribusi kedatangan untuk melihat apakah data dari distribusi kedatangan itu mengikuti distribusi Poisson berdasarkan p-value. Nah, didapatkan hasilnya ATS lebih stabil dibandingkan TTS, terutama di wilayah kecil. Sedangkan TTS itu mengalami banyak penolakan distribusi Poisson. Karena TTS ini dia hanya berfokus cari penumpang di intensitas tinggi, sedangkan ATS kan bisa dipesan dari range jarak jauh ataupun dekat untuk pengantaran yang di luar region, begitu. Selanjutnya adalah identifikasi pola operasional seperti modal split, seperti maksudnya ini adalah preferensi penumpang. Ingin naik ATS kah atau ingin naik TTS? Sedangkan pickup itu efisiensi moda dalam pelayanan. Jadi ini udah mencakup gimana cara ATS dan TTS itu bekerja gitu dalam melayani penumpang. Sistem exit ini maksudnya adalah probabilitas keluar dari sistem. Jadi eh, ATS ataupun TTS itu melakukan rate keluar atau perjalanan ke wilayah lain itu probabilitasnya berapa begitu. Jadi ketiga metrik ini memberikan wawasan tentang pola operasional dan efisiensi sistem transportasi. Model split pickup dan sistem exit, kita mencari probabilitas untuk masing-masing pola-pola tersebut. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, modal split itu adalah preferensi pemilihan moda itu ATS lebih tinggi di wilayah suburban atau pinggiran kota dibandingkan wilayah intensitas tinggi seperti Manhattan. Dan juga probabilitas pickup ATS itu relatif stabil di seluruh wilayah. Probabilitas kendaraan ATS keluar dari sistem terdistribusi secara merata. TTS lebih efisien di wilayah dengan permintaan tinggi dan probabilitas kendaraan TTS keluar dari sistem lebih bervariasi dibandingkan ATS. Jadi hubungan dari hasil probabilitasnya ini untuk modal split itu dapat menyimpulkan bahwa ATS itu lebih konsisten, stabil dalam pilihan moda dan wilayahnya itu juga di pinggiran kota. Sedangkan pickup itu probabilitas pickup itu lebih merata dibandingkan ATS dan variansi pickup untuk TTS juga lebih tinggi. Sistem exit, sistem keluar dari wilayah karena melakukan pengantaran ataupun kasus berikut kasus-kasus yang lain itu ATS lebih stabil dan TTS itu memiliki variansi exit lebih tinggi. Berkaitan dengan jumlah server dalam pelayanan dari penumpang, itu wilayah dengan intensitas tinggi memerlukan lebih banyak server. Sementara wilayah suburban dikelola dengan server yang lebih sedikit. Oleh karena itu, jumlah server pada model antrian MMC disesuaikan untuk jalan mampu untuk menangani volume kendaraan dari kedua sistem transportasi secara efisien. Hasil, pola antara jam sibuk dan di luar jam sibuk. Jadi, menunjukkan kesalahan persentase absolut yang jauh lebih rendah di hampir setiap unit spasial dibandingkan sistem TTS. Nah, poin selanjutnya adalah kesalahan persentase rendah memberikan bukti empiris kuat dari pendekatan SMM1 dan dengan MM1. Selanjutnya adalah kinerja sistem berupa total waktu dalam sistem. Untuk sebagian besar unit spasial, struktur pemodelan yang diusulkan dapat menghasilkan pengukuran yang akurat pada kinerja pencocokan kendaraan penumpang ATS dengan kesalahan relatif kurang dari 10%. Hasil yang didapatkan, model jaringan antrian yang digunakan dapat menggambarkan proses pencocokan kendaraan penumpang dengan baik dan menghasilkan estimasi yang andal. Kesimpulannya, proses sinkronisasi SMM1 untuk perilaku pencocokan penumpang kendaraan ATS dan TTS, antrian multi-server MMC untuk sistem jalan perkotaan, tingkat layanan yang bergantung pada keadaan dari SMM1, pendekatan jaringan antrian non-stasioner diusulkan dengan jaringan Jackson. Saran ya pembentukan kebijakan terkait penetapan harga dinamis pada platform ATS dan dampaknya terhadap intensif pengemudi dan penumpang. Dan yang kedua adalah mengembangkan matriks probabilitas transfer optimal untuk navigasi cerdas
dan pencarian pelanggan oleh kendaraan kosong. Sekian dari saya, terima kasih.